Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, pertama saya wasiat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti yang sebenar-benarnya, berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena dengan takwa inilah Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita, baik kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada teladan kita, baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in dan pengikutnya semua. Semoga kita semua kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah, mari kita merenungkan kembali masalah yang mungkin sering kita dengar dan kita alami, tetapi dapat kita perdalam lagi dengan lebih baik. Kita akan melihat bagaimana korelasi yang sangat erat antara kesabaran dengan kesuksesan. Orang-orang yang sukses di dunia ini senantiasa menyisakan cerita unik tentang dinamika dan pasang surut perjuangan, jatuh bangun dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Tanpa jiwa yang kuat dan sabar, tidaklah mungkin seorang akan meraih kesuksesan hidup. Sabar merupakan harga mati bagi sebuah kesuksesan. Hampir tidak ada kesuksesan tanpa didahului perjuangan dan kesabaran, penuh disiplin dan tidak mudah putus asa. Inilah hikmah dari petikan cerita dalam surat Al-Baqarah ayat 249 tentang Nabi Daud alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma fasala Talut bil junud qala innallaha mubtaliikum binahar fama syaraba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iktarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma zawadahu huwa walladhina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudi qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin.
yang artinya, maka tatkala Talut keluar membawa tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai, maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku, dan barang siapa tidak meminumnya kecuali menceduk seceduk tangan, maka dia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah meminum berkata, tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Ayat ini berisi tentang pengalaman Nabi Daud alaihissalam ketika memimpin pasukan kecilnya melawan tentara Jalut yang jumlahnya jauh lebih besar. Nabi Daud alaihissalam berhasil memenangkan peperangan ini karena kesabaran, keuletan, dan kedisiplinannya. Jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Dalam deretan Al-Asmaul Husna, As-Sabur yang Maha Penyabar adalah salah satu nama dari asma Allah yang indah dan mulia. Menurut Imam Al-Ghazali, nama Allah ini mengandung pengertian bahwa Allah tidak tergesa-gesa menghukum para pelaku dosa. Kesabarannya terhadap para pelaku dosa memiliki tujuan untuk memberikan waktu agar insaf dan kembali menemukan jalan yang diridhoi Allah. Dengan kata lain, sabar merupakan sifat Allah. Sabar mencerminkan sifat ketuhanan yang sangat mulia. Bahkan dalam tingkatan tindakan keimanan, sabar menempati posisi paling tinggi. Tentunya dengan pahala yang tak terhingga. Seperti yang tercantum dalam surat Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Banyak orang mengira sabar selalu identik dengan musibah. Sabar seolah hanya ada ketika manusia dihadapkan dengan musibah. Padahal tidak demikian. Karena sesungguhnya sabar ketika kondisi lapang dan bahagia jauh lebih berat bagi manusia. Orang yang hidup dalam kondisi miskin memang berat untuk bersabar dengan kondisi yang ia alami. Akan tetapi orang yang memiliki kedudukan, misalnya pejabat, lebih berat lagi untuk bersabar dan tetap berada di jalan yang diridhai Allah. Pasalnya, begitu banyak di sekelilingnya orang yang bergelimang harta dan kekuasaan, tak henti-hentinya mengajaknya untuk melakukan keburukan dan kesesatan. Jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Bersabar memang pahit pada awalnya, tetapi pada akhirnya berbuah manis. Allah Ta'ala memerintahkan hambanya untuk bersabar dalam menghadapi sesuatu yang disukai maupun yang dibenci. Begitu mulianya sebuah kesabaran, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang beriman agar menjalankan kesabaran sebagai penolong. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang
yang sabar. Jemaah salat sidang Jumat, salat rahimakumullah. Bila kita cermati dengan seksama makna ayat di atas, maka kita akan mendapati cara penyebutan kata sabar mendahului kata sholat. Hal ini menggambarkan bahwa kedudukan sabar tidaklah kalah penting dengan sholat. Ini dikarenakan segala sesuatu memang memerlukan kesabaran, hingga masalah yang paling penting sekalipun, yaitu sholat, juga sangat memerlukan kesabaran. Akan tetapi perlu diingat bahwa sabar bukanlah berserah diri dan pasif menerima apa adanya. Namun sabar harus disertai dengan usaha menuju yang lebih baik. Jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Akhirnya marilah kita saling berwasiat dan mengingatkan akan pentingnya kesabaran sebagai kunci utama meraih kesuksesan. Kesabaran yang aktif dan dinamis, bukan kesabaran yang stagnan dan pasif. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa bersabar dalam kondisi senang maupun susah, lapang maupun sempit. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin, wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah malikul qudusus salam, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syaribi wal ihtiram. Amma ba'd, ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adina syirka wal musyrikin wa ansur man nasara ad-din wa dhul man khadala al muslimin wa dammir a'da ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Aqimis salah.